Bukek Xiansu. Audiobook novel silat. Cerita, Ho Ping Hu. Bab 18. Hatinya tertarik sekali ketika mendengar bahwa kakek itu mengaku sebagai seorang sahabat lama. Ketika dia keluar membawa tongkat bututnya dan bertemu dengan 3 orang itu, Pat Jiu Kaiong memandang tajam. Dia kagum melihat pemuda yang amat tampan dan pemudi yang amat cantik jelita itu. Wajah mereka yang mirip satu sama lain menunjukkan bahwa mereka adalah kakak beradik, pemudanya berusia kurang lebih 16 tahun, pemudinya 15 atau 14 tahun. Sampai lama pandang mata Pat Jiu Kaiong melekat kepada 2 orang muda itu, keduanya membuat hatinya terguncang penuh kagum dan andai kata dia tidak menahan perasaannya, tentu mulutnya akan mengeluarkan air liur. Barulah dia terkejut ketika mendengar kakek itu tertawa bergelak. Hahaha. Pat Jiu Kaiong, kurasa engkau belum begitu pikun untuk melupakan 2 orang anakku ini. Mereka adalah Sui Liang dan Sui Nio, hahaha. Akan tetapi Pat Jiu Kaiong mengerutkan alisnya, sama sekali tidak mengenal kedua nama ini. Dia memandang dengan mata terheran kepada laki-laki yang berdiri di depannya, seorang laki-laki berusia kurang lebih 50 tahun, berpakaian sederhana berwarna kuning, dengan kepala yang beruban itu terlindung kain pembungkus rambut yang berwarna kuning pula. Kakek itu tertawa lagi. Wah, Pat Jiu Kaiong, benar-benar engkau telah lupa kepada kami? Lupa kepada sahabatmu di Lusan ini? Ah. Pat Jiu Kaiong tertawa, mukanya berseri dan dia cepat membungkuk untuk memberi hormat. Kiranya sahabatmu yang datang? Maaf, mataku sudah lamur saking tuanya sehingga tidak mengenal sahabat baik yang kurang lebih 10 tahun tak pernah kujumpa. Jadi ini kedua anakmu itu? Dahulu mereka baru berusia 5-6 tahun, kecil dan lucu serta berani, bahkan kalau tidak salah, anak perempuanmu ini yang dahulu menantang pilu kepadaku. Hahaha. Dara berusia 15 tahun yang cantik jelita itu menunduk dan kedua pipinya berubah merah. Harap Pangcu sudi memaafkan saya. Hai. Ini tentu orang tua Lusan ini yang mengajarnya. Menyebutku Pangcu segala. Hahaha, Pangcu. Bukankah engkau memang ketua dari Pat Jiu Kaipang? Mengapa tidak mau disebut Pangcu oleh puteriku? Kakek itu berkata. Wah, jangan berkelakar. Anak-anak yang baik, sebut saja aku paman. Marilah masuk, kita bicara di dalam. Pat Jiu Kaiong lalu bertepuk tangan dan para pengawalnya muncul. Lekas beritahukan para pelayan agar mempersiapkan hidangan makan pagi yang baik untuk tamuku yang terhormat, Lusan Lojin, orang tua dari Lusan, dan 2 orang putra-putrinya. Para pengawal itu mundur dan Pat Jiu Kaiong menggandeng tangan kakeknya itu, sambil tertawa-tawa mereka memasuki istana dan duduk di ruangan dalam menghadapi meja dan duduk di kursi-kursi yang berukir indah. Sambil memandang ke kanan kiri mengagumi keindahan ruangan itu, Lusan Lojin berkata memuji, sungguh hebat. Lama sudah aku mendengar bahwa Pat Jiu Kaiong tinggal di sebuah istana yang megah, kiranya keadaan di sini melampau segalanya yang telah kudengar. Hebat sekali. Sejak tadi Pat Jiu Kaiong merayapi tubuh pemuda dan pemudi itu dengan pandangan matanya. Dia kagum bukan main melihat darah cantik jelita dan pemuda yang tampan dan gagah itu. Haha, kau terlalu memuji, sahabat. Aku tidak mengira bahwa hari ini tempatku yang buruk akan menerima kehormatan kedatangan seorang tamu agung, seorang penolongku yang budiman bersama putra dan putrinya yang begini elok. Kedua orang tua ini lalu bercakap-cakap dengan gembira membicarakan masa lampau. Siapakah kakek ini? Dia adalah Lusan Lojin, seorang ahli silat dan ahli pengobatan yang semenjak istrinya meninggal dunia, meninggalkan 2 orang anak, lalu mengajak 2 orang anaknya itu mengasingkan diri ke puncak Lusan, dan di sana dia bertapa sambil mendidik dan menggembleng putra-putrinya. 10 tahun yang lalu, setelah gagal merebut Sintong, dalam kekecewaannya Pat Jiu Kaiong lalu mengamuk di sepanjang jalanan, menculik dan membunuhi bocah-bocah yang dianggapnya cukup sehat. Ketika dia tiba di kaki pegunungan Lusan, dia berada dalam keadaan keracunan hebat. Hal ini terjadi karena dia terlampau banyak membunuh anak laki-laki, makan otak mereka dan menghisap darah serta sumsum mereka untuk menyempurnakan ilmunya, terlampau banyak melatih diri dengan ilmu hitam Hiat Chiang Hoatsut. Karena hatinya yang penasaran mengapa dia tidak dapat mengalahkan Han Tiong dan merebut Sintong, maka dia lupa akan ukuran tenaga sendiri dan melatih diri dengan ilmu hitam itu, dia terlampau terburu-buru dan akibatnya,
Hawa mujizat dari ilmu itu membalik dan membuat dia terluka dalam. Keracunan hebat sehingga dia terhuyung-huyung dan hampir pingsan ketika tiba di kaki pegunungan Lusan. Dia maklum akan keadaan dirinya, tahu bahwa dia terancam bahaya maut maka hatinya menjadi khawatir sekali. Kebetulan baginya, pada saat itu keadaannya terlihat oleh Lusan Lojin yang sedang turun gunung bersama putra-putrinya yang pada waktu itu baru berusia 6 dan 5 tahun, sebagai seorang gagah dan berilmu tinggi, Lusan Lojin cepat menolong Pajiu Kaiyong. Setelah memeriksa keadaan Raja Pengemis itu, dia maklum bahwa Pajiu Kaiyong memerlukan perawatan khusus, maka diajaknya orang ini naik ke puncak Lusan. Di situ Pajiu Kaiyong diobati Lusan Lojin sampai sembuh. Selama 1 bulan berada di Lusan, Raja Pengemis ini menerima perawatan yang amat baik dari Lusan Lojin, maka dia merasa berterima kasih sekali dan menganggap pertapa itu sebagai penolong dan sahabat baiknya. Juga dia mengenal 2 orang bocah yang mungil itu. Karena kebaikan hati Lusan Lojin, biarpun dia melihat Sui Liang sebagai seorang anak yang mempunyai darah bersih dan tulang kuat, dia tidak tega untuk mengganggu anak laki-laki itu. Di lain pihak, ketika mendengar bahwa yang ditolongnya adalah Pajiu Kaiyong ketua Pajiu Kaipang, Lusan Lojin terkejut sekali. Akan tetapi dia menjadi bangga bahwa Raja Pengemis yang namanya terkenal itu menganggapnya sebagai sahabat baik. Maka setelah sembuh, mereka berpisah sebagai sahabat yang berjanji untuk saling mengunjungi dan saling membantu. Sungguh aku tidak tahu diri dan tidak mengenal budi, setelah makan minum Pajiu Kaiyong berkata kepada tamunya. Sepatutnya akulah yang datang mengunjungi kalian di Lusan, bukan kalian yang jauh-jauh datang mengunjungi aku. Ah, mengapa kau menjadi sungkan begini? Kita bersama telah mempunyai kewajiban masing-masing sehingga tentu saja telah sibuk dengan pekerjaan. Kamu pun hanya kebetulan saja lewat di kaki pegunungan Hengsan, maka aku teringat kepadamu dan mengajak kedua anakku untuk mendekati pegunungan Hengsan mencarimu. Terima kasih, engkau baik sekali, Lusan Lojin. Akan tetapi, kalau boleh aku mengetahui, kalian datang dari manakah? Lusan Lojin menarik napas panjang dan menoleh kepada putranya, memandang putrinya seolah-olah minta izinnya. Sui Liang menganggukkan kepalanya kepada ayahnya, dan menunduk. Dianggap oleh pemuda ini bahwa Pajiu Kaiyong adalah seorang sahabat baik ayahnya, bahkan seperti saudara sendiri, maka tidak ada salahnya kalau Raja Pengemis itu mengetahui urusannya. Siapa tahu Raja Pengemis itu dapat membantunya. Kami baru saja datang dari Lokyang, melakukan perjalanan sejauh itu dan ternyata sia-sia belaka perjalanan kami untuk mencari Titok Siang Koan Hou. Titok Siang Koan Hou? Ah, ada urusan apakah engkau mencari racun bumi itu, Lusan Lojin? Sebetulnya urusan lama, urusan perjodohan, semenjak kecil. Antara Titok dan aku telah terdapat persetujuan untuk menjodohkan putraku Bu Sui Liang ini dengan putrinya yang bernama Siang Koan Hui. Akan tetapi, setelah keduanya menjadi dewasa, tidak ada berita dari Titok sehingga hatiku merasa khawatir sekali. Aku sudah berusaha mencarinya, namun selalu sia-sia. Akhir-akhir ini aku mendengar bahwa dia berada di Lokyang. Akan tetapi setelah jauh-jauh kami bertiga mencarinya di sana, ternyata dia tidak berada di sana pula. Sikap orang tua itu masih selalu aneh dan penuh rahasia. Hahaha, alas salahmu sendiri. Mengapa mengikat perjanjian dengan seorang iblis seperti Titok? Pajiu Kaiyong, jangan bergurau. Ini urusan yang penting bagi kami, karena itu, kami mengharap bantuanmu yang mempunyai banyak anak buah, agar suka menyelidiki di mana kami dapat bertemu dengan Titok Siang Koan Hou. Baik, jangan khawatir. Akan kusuruh anak buahku menyelidikinya, dan kalian bermalamlah di sini, jangan tergesa-gesa pulang. Lusan Lojin menggeleng kepala. Sudah terlalu lama kami meninggalkan pondok, kami hanya dapat bermalam untuk 1 malam saja. Besok pagi-pagi kami harus melanjutkan perjalanan. Semalaman cukuplah, biar ku pergunakan untuk menjamu kalian sepuas hatiku. Tiba-tiba terdengar suara hiruk-pikuk di luar istana Raja Pengemis itu. Tak lama kemudian 2 orang pengawal pribadi Kaiyong masuk dengan muka pucat dan kelihatan takut. Ada apa? Mau apa kalian mengganggu kami? Kaiyong membentak marah dan menurunkan cawan araknya keras-keras ke atas meja sehingga meja itu tergetar. Pangcu, ampunkan kami berdua, terpaksa kami mengganggu karena ada peristiwa yang amat aneh dan mengkhawatirkan kami semua. Apa yang terjadi? Hayo cepat ceritakan.
Dengan wajah ketakutan, seorang di antara dua orang pengawal itu lalu menceritakan apa yang baru saja terjadi di luar istana. Karena Pangcu sedang menjamu tamu, para pengawal menjaga di luar dan mereka sedang mengagumi seekor ayam jago kesayangan Pat Jiu Kaiyong. Raja pengemis itu memang suka sekali memelihara ayam jago dan kadang-kadang mengadunya. Pagi hari itu seperti biasa, seorang pelayan memandikan dan memberi makan ayam jago itu, dan memuji-mujinya sebagai jago peranakan tanah selatan yang amat baik. Tiba-tiba ayam jago itu menggelepar di dalam kedua tangannya, darah muncrat dan ayam itu mati, dadanya ditembusi sehelai benda lembut yang kemudian ternyata adalah sebatang daun. Di tangkai daun itu terdapat sehelai kain yang ada tulisannya. Kami telah meloncat dan mencari di sekeliling, akan tetapi tidak ada bayangan seorang pun manusia, Pangcu. Agaknya hanya iblis saja yang dapat menggunakan sehelai daun untuk menyambit dan membunuh ayam jago dan... Cukup. Raja pengemis itu marah sekali mendengar jagonya dibunuh orang. Kalian tolol semua. Mana kain yang ada tulisan itu? Kepala pengawal yang mukanya penuh bowok itu dengan kedua tangan gemetar, menyerahkan sehelai kain putih kepada ketuanya. Kain itu ada tulisannya dengan huruf-huruf kecil berwarna hitam, akan tetapi ada noda-noda darah ayam jago tadi. Akan tetapi Pat Jiu Kaiyong yang menerima kain itu, sejenak menjadi bingung dan baru ia teringat bahwa dia tidak mampu membaca. Dia buta huruf. Dengan jengkel dan agak malu dia lalu melemparkan kain itu kepada Lusan Lojin sambil berkata, harap kau bacakan ini untukku. Lusan Lojin menyambar kain yang melayang ke arahnya itu, lalu matanya memandang tulisan. Mukanya berubah, matanya terbelalak. Wah, apa artinya ini? Lojin. Bagaimana bunyinya? Pat Jiu Kaiyong bertanya, suaranya membentak. Lusan Lojin lalu membaca huruf-huruf itu. Malam ini, semua makhluk hidup yang tinggal di rumah Pat Jiu Kaiyong dari binatang sampai manusia, akan kubasmi habis. Ratu Pulau Es. Ratu Pulau Es? Pat Jiu Kaiyong tertawa. Siapakah dia? Aku tidak mengenalnya. Hai pelawak, dari manakah yang main-main seperti ini? Hahaha, biar dia datang hendak kulihat bagaimana macamnya. Kaiyong, harap jangan main-main. Biarpun hanya seperti dalam dongeng, nama Pulau Es amat terkenal, katanya penghuninya memiliki kepandaian seperti dewa, apalagi dahulu yang terkenal dengan sebutan Pangeran Han Tiong. Hahaha, siapa peduli? Aku tidak ada permusuhan dengan Han Tiong, bahkan dia yang pernah mengganggu aku. Mengapa sekarang ada ratu dari sana hendak membunuhku dengan ancaman sesombong itu? Aku tidak percaya. Hi, pengawal, apakah kalian tahu akan isi surat? Dua orang pengawal itu mengangguk. Sudah Pangcu. Apa kalian takut? Tidak, Pangcu, hanya amat aneh itu. Sudahlah. Setelah kalian tahu isinya, hayo kalian 12 orang melakukan penjagaan yang ketat terutama malam ini. Kita jangan mudah digertak lawan yang membadut. Biarkan dia datang, kita tangkap dia dan kita permainkan dia, hahaha. Kaiyong harap hati-hati. Kata Lusan Lojin setelah para pengawal itu keluar dari ruangan itu. Hahaha, mengapa khawatir? Apalagi baru seorang badut, biar Han Tiong sendiri yang datang. Setelah kini Hiat Chiang Hoatsutku latih sempurna, aku takut apa? Kakek dari Lusan itu kelihatan ragu-ragu, akan tetapi untuk menyatakan bahwa dia takut, tentu saja dia tidak mau. Dengan hati berat dia bersama dua orang anaknya menemani tuan rumah makan minum dan bercakap-cakap sampai lewat tengah hari. Kemudian mereka dipersilahkan mengasuh sejenak dalam kamar tamu, akan tetapi menjelang senja, mereka sudah dipersilahkan makan minum lagi. Sekali ini mereka benar-benar takjub. Melihat Pat Jiu Kaiyong kini bertukar pakaian malam yang indah dan mewah. Mengingat betapa siang tadi Kaiyong merupakan seorang pengemis yang berpakaian butut, dan kini seperti seorang raja, benar-benar membuat Lusan Loji hampir tertawa, seperti melihat seorang badut pemain lenong. Dan hidangan yang dikeluarkan di meja juga istimewa, jauh lebih lengkap daripada siang tadi. Haha, ayo makan minum. Kita berpesta sampai kenyang, kata tuan rumah itu mempersilahkan tamu-tamunya. Setelah hidangan tinggal sedikit dan perut mereka kenyang sekali, Pat Jiu Kaiyong mengusap-usap bibirnya yang berminyak dan perutnya yang gendut, matanya memandang ke arah Bu Swi Liang dan Bu Swi Nio penuh gairah, lalu dia berkata,
Kata-kata yang sama sekali tidak pernah disangka oleh para tamunya dan yang membuat mereka terkejut setengah mati. Lusan Loji, sekarang kau tidurlah dalam kamarmu dan jangan hiraukan badut yang hendak mengganggu. Adapun dua orang anakmu ini, yang cantik jelita dan tampan gagah, biarlah mereka berdua bersenang-senang dengan aku dalam kamarku, hahaha. Kaiong. Lusan Lojin membentak. Apa maksud kata-katamu ini? Pekji Ayu Kaiong memandang tamunya sambil tersenyum lebar. Apa maksudnya? Sui Liang begini tampan gagah dan Sui Nio cantik jelita dan segar, sungguh aku suka sekali kepada mereka. Kalau mereka berdua bersama dengan aku dalam kamarku, tentu mereka akan terlindung dan... aku ingin sekali bersenang dengan mereka, tidur-tiduran dengan mereka sejenak. Kaiong, apa kau gila? Lusan Lojin hampir tidak dapat percaya akan pendengarannya sendiri. Mengapa? Apa salahnya aku tidur dengan dua orang keponakanku ini? Tak tahan aku melihat putrimu yang muda dan cantik segar, dan putramu yang tampan dan ganteng ini. Anak-anak baik, marilah kalian layani pamanmu. Keparat. Lusan Lojin melompat ke depan dan dua orang anaknya yang berada di belakangnya pun sudah siap dengan pedang di tangan. Pajiu Kaiong. Harap kau jangan main gila dan jelaskan apa sebabnya perubahan sikapmu ini. Mau apa engkau dengan anak-anakku? Hahaha. Siapa main gila? Sebelum kalian muncul, tidak pernah ada terjadi apa-apa di sini. Akan tetapi begitu kalian muncul pula orang aneh yang membunuh ayamku dan mengeluarkan ancaman. Siapa lagi kalau bukan teman dan kaki tanganmu? Dan kau tentu sudah mendengar bahwa Pajiu Kaiong tidak pernah menyia-nyiakan kecantikan seorang dara remaja seperti putermu ini dan putramu yang tampan ini tentu memiliki otak yang bersih, darah yang segar dan sumsum yang kuat. Perlu sekali untuk menambah keampuhan Hiat Chiang Hoatsut agar makin kuat menghadapi lawan kalau malam ini ada yang berani datang. Iblis Jahanam. Kiranya engkau seorang manusia iblis yang busuk. Lusan Lojin sudah menerjang maju dengan kepalan tangannya. Kakek ini memiliki ilmu kepandaian yang tinggi sebagai bekas murid Hawa Sanpai yang sudah memperdalam ilmunya dengan ciptaannya sendiri, hasil renungannya di waktu bertapa. Kepalan tangannya menyambar dahsyat, mengandung tenaga sinkang yang amat kuat. Akan tetapi kiranya hanya dalam ilmu pengobatan saja dia menang jauh dibandingkan dengan Pajiu Kaiong. Dalam ilmu berkelahi, dia tidak mampu menandingi Kaiong yang amat lihai. Sambil tertawa, Kaiong mengebutkan ujung lengan bajunya yang lebar dua kali dan kakek Lusan itu terpaksa harus menarik kembali kedua tangannya karena dari kedudukan menyerang, dia malah menjadi yang diserang karena pergelangan kedua tangannya terancam totokan ujung lengan baju itu. Dua orang anaknya yang sudah marah sekali karena merasa dihina, sudah menerjang maju pula dengan pedang mereka. Sui Liang menusuk dari samping kiri ke arah lambung kakek pengemis itu, sedangkan dari kanan Sui Nio membabatkan pedangnya ke arah leher. Haha, bagus. Kalian benar-benar menggairahkan, kata kakek itu dan dia bersikap seolah-olah tidak tahu bahwa dirinya diserang. Akan tetapi setelah kedua pedang itu menyambar dekat, tiba-tiba kedua tangannya menyambar dan dua batang pedang itu telah dicengkeramnya dengan telapak tangan. Sui Liang dan Sui Nio terkejut bukan main, akan tetapi melihat betapa kedua batang pedang mereka itu dipegang oleh tangan kakek itu, mereka cepat menggerakkan tenaga menarik pedang dengan maksud melukai telapak tangan Pajiu Kaiong. Namun usaha mereka ini sia-sia belaka, pedang mereka tak dapat dicabut, seolah-olah dicengkeram jepitan baja yang amat kuat. Manusia tak kenal budi. Wir, Tartar. Pajiu Kaiong merasa terkejut melihat menyambarnya sinar kuning dan ternyata bahwa Lusan Lojin melolos sabuknya yang berwarna kuning dan kini menggunakan sabuk itu sebagai senjata. Kakek ini memang memiliki tenaga sinkang yang kuat, dan memainkan sabuk sebagai senjata sudah merupakan keahliannya. Sabuk lemas di tangannya itu dapat bergerak seperti pecut, dapat pula menjadi sebatang senjata yang kaku dengan mengerahkan sinkangnya. Krek-krek, dua batang pedang itu patah-patah dalam cengkeraman Pajiu Kaiong dan sambil melompat mundur menghindarkan sambaran ujung sabuk, raja pengemis ini menyambitkan dua ujung pedang yang dipatahkannya ke arah Lusan Lojin. Terang-terang, dua batang ujung pedang itu terlempar ke lantai ketika ditangkis oleh ujung sabuk, ikat pinggang, dan kini Lusan Lojin mendesak ke depan dengan putaran senjatanya yang istimewa.
Sedangkan kedua orang anaknya telah mundur dan hanya menonton di pinggir karena mereka terkejut menyaksikan pedang mereka dipatahkan begitu saja oleh kedua tangan lawan dan mereka sama sekali tidak berdaya dan tidak berguna membantu ayah mereka. Pada saat itu, muncullah 4 orang pengawal yang mendengar suara ribut-ribut. Melihat mereka, Pak Jiu Kaiong berkata, "Tangkap 2 orang muda ini, akan tetapi awas, jangan lukai mereka." 4 orang pengawal itu segera menubruk maju hendak menangkap Sui Liang dan Sui Nio. Tentu saja kakak beradik ini melawan sekuat tenaga, akan tetapi biarpun keduanya memiliki ilmu silat tinggi, namun 4 orang pengawal itu pun merupakan murid-murid terpandai dari Pak Jiu Kaiong, maka ketika 2 orang di antara mereka menggunakan tongkat, dalam belasan jurus saja Sui Liang dan Sui Nio dapat ditotok dan roboh dan lumpuh. Hahaha, belenggu kaki tangan mereka baik-baik. Kemudian lempar mereka ke atas tempat tidurku, hahaha. Pak Jiu Kaiong tertawa sambil menyambar tongkatnya. Setelah dia bertongkat, maka kini dia menghadapi Lusan Lojin dengan lebih leluasa. Kakek dari Lusan itu marah bukan main melihat putra dan putrinya digotong pergi dari ruang itu. Dia mengejar dan menggerakkan ikat pinggangnya, namun Pak Jiu Kaiong menghadangnya sambil tertawa-tawa dan menyerangnya dengan tongkatnya sehingga terpaksa kakek Lusan itu melayaninya bertanding. Pertandingan yang amat seru dan diam-diam Pak Jiu Kaiong harus mengaku bahwa ilmu kepandaian kakek yang pernah menolongnya ini memang hebat. Pak Jiu Kaiong, benar-benarkah kau lupa akan budi orang? Aku pernah menyelamatkan nyawamu, apakah sekarang engkau mencelakakan kami bertiga? Lusan Lojin berkata membujuk karena khawatir melihat nasib putrinya. Hahaha, dahulu memang engkau pernah menolongku, akan tetapi sekarang kalian datang dengan niat buruk. Tidak. Kau salah duga. Kami tidak ada sangkut pautnya dengan si pembunuh ayam. Hahaha, Lusan Lojin. Kalian menyelundup ke dalam dan bergerak dari dalam, sedangkan setan itu bergerak dari luar. Begitukah? Tongkat di tangan Pak Jiu Kaiong menyambar ganas. Plak-plak. Ujung sabuk kakek Lusan menangkis 2 kali akan tetapi dia merasa betapa telapak tangannya tergetar tanda bahwa tenaga si Raja Pengemis itu benar-benar amat kuat. Pak Jiu Kaiong, kau salah menduga, kami tidak ada hubungan dengan musuh yang datang. Lepaskan kedua anakku dan kau berjanji akan membantumu menghadapi musuh gelap itu. Wah, berat kalau disuruh melepaskan. Lusan Lojin, dengan baik-baik. Aku tergila-gila melihat anak-anakmu. Pinjamkan mereka kepadaku untuk 1-2 malam, dan kau bantu aku menghadapi musuh, baru aku akan membebaskan kalian. Iblis busuk. Lusan Lojin marah sekali dan dengan nekat dia lalu mengerahkan seluruh tenaga untuk melawan Raja Pengemis ini karena dia maklum bahwa betapapun juga hati yang kotor dari Raja Pengemis itu tidak mudah dibujuk. Satu-satunya jalan untuk menolong anak-anaknya adalah melawan mati-matian. Plak! Tiba-tiba ujung sabuk melibat tongkat, keduanya saling betot untuk merampas senjata. Tidak mudah bagi mereka untuk dapat berhasil merampas senjata lawan dan kesempatan ini dipergunakan oleh Pak Jiu Kaiong untuk menggerakkan tangan kirinya dengan telapak tangan terbuka ke arah lawan. Lusan Lojin terkejut melihat telapak tangan yang menjadi merah seperti tangan berlumuran darah itu. Dia belum pernah mengenal Limu Hiat Chiang Hoatsut dari Raja Pengemis itu, namun dia pernah mendengar akan hal ini, tahu pula betapa keji dan berbahayanya ilmu itu. Akan tetapi untuk mengelak dia harus melepaskan sabuknya dan hal ini pun amat berbahaya. Dengan senjata itu saja dia masih kewalahan melawan Pak Jiu Kaiong, apalagi tanpa senjata, maka dengan nekat dia lalu menggerakkan tangan pula menyambut pukulan itu. Des! Aduh! 2 telapak tangan bertemu dan akibatnya tubuh Lusan Lojin terjengkang dan terbanting ke atas lantai, mulutnya mengeluarkan darah segar dan matanya mendelik. Kakek ini pingsan dan menderita luka dalam yang amat parah. Lempar dia di kamar tahanan. Pak Jiu Kaiong berkata sambil tertawa. Setelah tubuh kakek yang pingsan itu digusur pergi oleh para pengawalnya. Pak Jiu Kaiong menghampiri meja di mana dia tadi menjamu para tamunya, menyambar guci arak dan menenggaknya habis. Kemudian sambil tertawa-tawa dia memasuki kamarnya. Pemuda dan pemudi Shibu itu sudah rebah terlentang di atas pembaringan Pak Jiu Kaiong yang lebar. Dalam keadaan terbelenggu kaki tangannya. 5 orang selirnya menjaga di situ. Ketika dia masuk sambil tertawa gembira, Bu Sui Liang memandang dengan mata melotot penuh kebencian, akan tetapi Bu Sui Nio memandang dengan mata terbelalak ketakutan dan mencucurkan air mata.
Pat Jiu Kaiyong menghampiri pembaringan, menggunakan tangannya untuk membelai dan mengusap pipi Sui Nio dan Sui Liang sambil berkata, "Manis, jangan menangis dan kau jangan marah. Aku akan menemani kalian dan bersenang-senang sepuas hati setelah kami menangkan musuh gelap yang mengancam." Dia menengok ke arah 5 orang selirnya dan berkata garang, "Temani mereka, jaga baik-baik jangan sampai ada yang lolos, dan kalau ada apa-apa, cepat berteriak memanggil para pengawal. Mengerti?" 5 orang selir itu mengangguk dan kakek itu meninggalkan kamar lagi. Sebelum orang yang membunuh ayam jagonya dan yang mengirim surat ancaman itu dapat ditangkap atau dibunuh, tentu saja dia tidak bernafsu untuk bersenang-senang dengan 2 orang muda yang tertawan itu. Dia percaya penuh bahwa menghadapi seorang pengacau saja, para pengawalnya akan dapat mengatasinya, akan tetapi dia harus berhati-hati dan ikut melakukan penjagaan sendiri. Setelah keadaan benar-benar aman barulah dia boleh bersenang-senang. Dia belum yakin benar apakah musuh gelap itu ada hubungannya dengan Lusan Lojin dan kedua orang anaknya, akan tetapi ada hubungan atau tidak. Setelah 3 orang itu dibuat tidak berdaya, berarti mengurangi bahaya. Dia harus berhati-hati, maklum bahwa dia mempunyai banyak musuh. Siapa tahu kalau Lusan Lojin yang termasuk golongan putih itu juga memusuhi. Andai kata tidak sekalipun, mana bisa dia melepaskan 2 orang muda yang cantik jelita dan tampan itu? Pat Jiu Kaiyong duduk lagi di ruangan tadi sambil melanjutkan minum arak. Dia maklum bahwa malam ini 12 orang pengawalnya menjaga dengan tertib dan penuh kewaspadaan. Ingin dia tertawa keras-keras mengusir kesunyian malam yang mendatangkan perasaan tidak enak. Ratu Pulau Es? Hanya dongeng. Pembunuh ayam itu tidak perlu ditakuti. Andai kata dia mampu mengalahkan 12 orang pengawalnya, hal yang sukar dipercaya, masih ada dia sendiri. Hiat Chiang Hoatsut, ilmu yang dilatihnya belasan tahun kini telah dapat diandalkan. Tadi pun, hanya menggunakan sebagian kecil tenaganya saja, ilmu itu telah merobohkan Lusan Lojin. Dia tidak takut? Aku tidak takut, serunya kuat-kuat. Datanglah kamu, hai Ratu Pulau Es Keparat. Hahaha. Para pelayan sudah menyalakan lampu-lampu penerangan dan atas perintah para pengawal, pelayan-pelayan ini menambah jumlah lampu sehingga keadaan di seluruh gedung itu menjadi terang. Setelah menyuruh para pelayan membersihkan meja di ruangan itu, dan sekali lagi memanggil kepala pengawal dan menekankan agar penjagaan diperketat dan selalu diadakan perondaan bergilir, Pat Jiu Kaiyong lalu duduk bersila di dalam ruangan itu untuk mengumpulkan tenaga dan mempertajam pendengarannya sehingga biarpun dia berada di dalam istana, namun dia ikut pula menjaga dan meronda mempergunakan ketajaman pendengarannya untuk menangkap semua suara yang tidak wajar di luar istana. Bersambung ke bab 19.